Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mencermati atau mengikuti perkembangan berita kemarin ya, itu kelihatannya Demokrat itu lewat AHY ketua umumnya itu sudah membakar jembatan sepenuhnya untuk kembali ke koalisi perubahan dan untuk persatuan kendati PKS dan juga Anies Baswedan melalui juru bicaranya Sudirman Said sebenarnya membuatkan jembatan baru gitu dan kata AHY dia move on. Nah pertanyaannya kalau move on itu berarti kan dia akan mencari teman koalisi, partner koalisi baru. Kemana dia akan berlabuh dan bagaimana kira-kira peluangnya dan bagaimana nasib dari Partai Demokrat dan AHY ini menarik untuk kita diskusikan dan saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dinamikanya sudah sampai ke sana pasti, Bung ya. Yes, yes. Iya, Dan orang kemudian bertanya-tanya, kalau gitu, kalau sudah pasti dia move on, itu kan artinya dia UNIN gitu ya dengan dengan Anies dan koalisi perubahan gitu ya. Nah, kemana kan gitu kan pilihannya kan terbatas, Bung Ginting, iya. karena ada presidensial threshold 20% itu kan saya kira yang menjadi penyebab ya. Mm-mm. Ya. Jadi gini Bung Hersu, saya jadi ingat sekitar 2-3 bulan lalu soal Hmm. mimpi SBY itu Bung Hersu. Ingat Hmm. ya? Oh iya iya Ah, iya iya mimpi ya ya. betul Jadi betul. mimpi SBY kemudian bertemu dengan Jokowi dan Megawati, Ya. saling jemput lah ya, Hmm. kemudian Hmm. naik kereta dari Gambir. Hmm. Kalau kita bahas secara komunikasi politik, tentu kita ingat tentang teori interaksi simbolik ini, Bung ya. Hmm. Ini Hmm. kan simbol, Bung, Hmm. bahwa ada peluang yang sedang dijajaki juga, padahal saat itu Demokrat sudah masuk dalam koalisi perubahan, di Ya. mana ada Partai Hmm. Nasional Demokrat atau Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera Hmm. sudah menyatu dalam koalisi perubahan, tapi kemudian ada tafsir mimpi. Nah, ini ini Iya. saya bukan ahli tafsir ya, Bung ya, Enggak, tapi ini ahli komunikasi tafsir politiknya sebenarnya ya. mimpi. Iya, di situ kemudian diformalkan simboliknya itu melalui ucapan SBY. Bagaimana kemudian menafsirkan atau ini muncul persepsi bahwa oh kemungkinan walaupun sudah di koalisi perubahan, SBY juga sudah kemudian memikirkan kemungkinan-kemungkinan kalau ada jalan atau celah untuk mendekat ke Jokowi atau mendekat ke Megawati. Hmm. Mari kita bahas bahwa kalau kita lihat apa mungkin ke koalisinya Prabowo, kita tahu koalisi Prabowo itu kingmaker-nya adalah Jokowi. Hmm. Nah, di situ juga ada, jangan lupa ada PKN, partainya Anas Urbaningrum, Oh iya yang iya iya iya. kemudian, Iya. iya kan? Ya, apa ia mungkin ke situ? Itu Hmm. pertama. Hmm. Yang kedua juga, secara implisit bahkan eksplisit, Partai Demokrat menerjemahkan upaya kudeta Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko Hmm. untuk mengkudeta Partai Demokrat, ini juga di belakangnya ada Jokowi. Hmm. Apa ia mungkin di situ ada Jokowi, ada Muldoko, Hmm. ada Anas Urbaningrum begitu ya. Ya. Nah, kemudian kita juga ingat Bung Hersu, upaya-upaya atau kalimat-kalimat yang pedas sekali diucapkan oleh Demokrat Hmm. kemarin itu dianggap sebuah pengkhianatan. Kata pengkhianatan itu kan udah luar biasa tinggi sekali, Bung Ersu. Hmm. Dan kita ingat juga, kalau mau masuk ke koalisi Prabowo, di 2019 juga ada pernyataan mengejutkan dari Partai Demokrat, di Hmm. mana Prabowo dituding sebagai Jenderal Kardus, kan begitu Bung Oke. Hersu. Jadi musuhnya banyak ini Bung Hersu di situ. Ada Jokowi, Hmm. ada Prabowo, Hmm. ada Muldoko, Hmm. ada Anas Urbaningrum. Oke. Tidak nyaman Bung Hersu. Hmm. Oke lah, eh, Prabowo mempersilahkan, Hmm. kemudian mempersilahkan ya barangkali untuk menambah suara saja. Hmm. Tapi menurut saya
kita juga ingat dalam dua pemilu 2014-2019, saya kira ada luka hati Prabowo ketika Demokrat setengah hati Ya. mendukung Prabowo. Di 2014 padahal ada besannya, Hatta Rajasa dari PAN, tapi tidak didukung. Oke. Begitu juga di 2019, itu juga di saat akhir pada saat mau daftarkan ke KPU. Mm-mm. Kita udah tahu dulu ada dibuat bus gambarnya AHY dan berharap bahwa Prabowo mau berpasangan dengan AHY, tapi kemudian menjadi Prabowo dengan Sandi. Maka Jadi muncul, ribut-ributnya selalu masalah bahwa AHY harus jadi cawapres gitu ya. Selalu begitu ya. nah itu mazhabnya Demokrat itu sekarang adalah mazhab AHY harus cawapres kan gitu Bung Hersu. Mm-mm. Nah itu sampai kemudian muncul kata Jenderal Kardus. Jadi ini dibaca oleh Prabowo saya pikir dan koalisinya. Nah, dari kondisi terakhir di mana Partai Kebangkitan Bangsa keluar dari koalisi itu, maka tinggal menyisakan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan juga Partai Amanat Nasional. Mm-mm. Nah, kalau kemudian masih dengan mazhabnya AHY mesti cawapres, saya Mm-mm. kira eh, hitung-hitungannya Prabowo lebih baik kemudian menyelamatkan Golkar dengan PAN daripada kemudian harus menerima Demokrat. Mm-mm. Dan tidak sungkan-sungkan kalau bisa ya ditendang saja Demokrat kalau kemudian mengacaukan Mm-mm. konstelasi yang sedang haru biru ini Oke. dihadapi Mm-mm. Prabowo saat ini. Mm-mm. Jadi hitung-hitungannya belum lagi kita tahu eh, ada Jokowi di situ yang jelas-jelas punya skenario ke depan untuk menempatkan Gibran Ya. menjadi Mm. wakil presiden Prabowo gitu ya. Ya, ya, Ini ya. kan juga sudah menghadapi empat dan paling tidak dari PAN, kemudian Golkar dan juga Jokowi. Jangan lupa Jokowi walaupun tidak punya partai, di situ juga ada wakil dalam pengertian Partai Tegak Lurus adalah PSI. Nah, Oh sudah iya, iya. cukup dia. Ya. Dan suara Jokowi dalam pemilu 2019 kan 55%. 20% dari PDI, dari PDIP, artinya 35%-nya di luar PDIP. Ini yang membuat Jokowi juga merasa pede bahwa suara atau pendukung dia cukup besar kemudian. Sementara Demokrat kan bisa dibilang partai dengan bukan partai menengah lagi, Bung. Partai dibagi tiga itu adalah partai urutan yang ke 6 atau ke-7 begitu ya. Jadi tidak begitu seksi menurut saya Demokrat kondisi sekarang dibandingkan kondisi era SBY. Jadi Oke. kemudian kemungkinan untuk masuk ke situ juga tipis karena kemudian terakhir-terakhir kalau kita lihat pernyataan Presiden SBY maksud saya itu jelas kritik kepada Jokowi juga sangat keras Bung Hersu. Apa Mm-mm. kemudian ini orang melihat bahwa apa yang dilakukan Demokrat seperti meludah ke langit itu Mm. Hersu. Ya, Jadi ini akan memercik wajahnya sendiri. Lalu ya. bagaimana dengan ke PDIP? Ini DP. kita juga tahu kalau kita ambil lewat persepsi interaksi simbolik tadi Bung Hersu, ini kelihatannya SBY melontarkan ingin ada nostalgia. Kita tahu ada hubungan sejarah yang luar biasa di dalam keluarga ini. Mm. Ketika dulu kakeknya AHY, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dalam peristiwa 65, 66, 67 itu Mm. berada di pihak yang berseberangan dengan Yes. Presiden Soekarno. Dan Mm. itu adalah ayahandanya Megawati dan juga kakek dari Puan Maharani. Nah, tapi kemudian semuanya sebenarnya sudah coba jalinan itu dirangkai menjadi lebih baik lagi ketika Pramono Edi Wibowo Ya, itu menjadi ajudan Ibu Presiden Megawati. Megawati gitu ya. Dari mulai ajudan wakil presiden menjadi ajudan presiden.
ini barangkali untuk semacam rekonsiliasi Hmm. keluarga begitu ya. Hmm. Dan kita tahu kemudian SBY dan Megawati juga berada dalam satu kabinet. SBY menjadi menterinya Megawati. Di situ sebenarnya jalinannya sudah bagus sampai akhirnya ada luka hati, Bung Hersu. Luka hati dari Megawati ketika SBY dianggap tidak gentleman. Eh, Ditanya apakah ada yang mau jadi calon presiden, hanya Yusril yang menjawab ya saya ingin menjadi Ya. calon presiden. Sementara SBY tidak. Di situ ada silent operation yang dilakukan kubunya SBY, dan itu juga kemudian uh, Taufik Kimas marah, Bung Hersu ya, sampai Ya. menuding itu sebagai jenderal cengeng kan begitu. Ini Jadi ada kekanak-kanakan ya. kekanak-kanakan begitu. Nah ini kemudian ketika SBY akhirnya mampu memenangkan Pilpres 2004 dan 2009, PDIP dalam posisi tegak berada di kubu oposisi. Nah, Hmm. ini sama ketika kemudian uh, Jokowi menjadi presiden pengganti SBY, maka Demokrat juga ditempatkan dalam posisi sebagai oposisi. Nah, kita mesti lihat dari interaksi simbolik mimpinya SBY, baru kemudian persepsinya baru bisa kita tangkap sekarang, Bung Hersu, Oke. bahwa bahwa akan mencoba menjalin itu gitu. Ya, ya, Tapi ya. kita bisa lihat bisa saja Megawati kemudian tidak menerima. Ini yang dipersoalkan Demokrat ketika keluar dari koalisi perubahan adalah minta kesetaraan. Menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, Bung Hersu, Hmm. karena kemudian tergantung sahamnya. Di Hmm. koalisi perubahan jelas saham itu yang terbesar adalah Nasdem. Hmm. Maka kemudian ketika ada yang ingin menjadi nakoda juga, maka akan pecah. Nah, kita tahu kalau di PDIP jelas semuanya ditentukan oleh Megawati, bukan oleh Ganjar Pranowo sebagai calon Ya, ya. presiden. Nah, disinilah kemungkinan Demokrat bisa menjadi gelandangan politik, Bung Hersu. Hmm. Tidak diterima di koalisi Hmm. porosnya Prabowo di mana ada Hmm. Jokowi, juga tidak bisa diterima di porosnya Ganjar karena ada Megawati, sangat mungkin. Kenapa bisa menjadi gelandangan politik? Karena dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ada persyaratan wajib bahwa partai politik itu harus memilih capres dan cawapres ikut dalam pilpres. Apabila tidak, maka dalam pemilu berikutnya itu tidak diperkenankan ikut pemilu. Dan ini posisi Demokrat terancam menurut saya saat ini. Hmm. Oke, seperti SBY bilang, ada seorang menteri membujuknya untuk membuat poros baru. Hmm. Menteri aktif itu kita tahu adalah Sandiaga Jaga Uno, uno. Hmm. yang sekarang ketua Bapilu P3, Hmm. dan posisinya sedang berada di koalisi mendukung Ganjar. Nah, kita tahu bahwa manuver Sandiaga Uno juga sudah dibaca oleh PDIP, bahkan Ahmad Basarah juga mempersilahkan kalau memang keluar, mau keluar, keluar saja, karena harus ada keikhlasan, kerelaan. Nah, kalau kemudian P3 bersama Demokrat, itu belum cukup untuk memenuhi presiden Kecil threshold ya suaranya ya, karena 20%. Ya, Demokrat itu 54 kursi dan ya, P3 cuma 19 ya. Jadi ya, nggak cukup untuk 115 kursi ya. Gitu. ya, Hmm. ya. Hmm. Oke lah kemudian ada upaya juga bersama PKS. Nah, Ya, kalau dengan PKS bisa. Tapi ya. menurut saya PKS tidak semudah itu untuk bisa ditarik-tarik. Kenapa? Karena proses di PKS ini lama sekali. Harus Hmm. melalui rapat majelis tinggi, Ambiswa. majelis suro maksud saya. Ambiswa, ya. Ya. Dan ini kan cukup lama. Hmm. Sekarang saja PKS sedang mempersiapkan rapat majelis suro untuk membahas posisi Muhaimin Iskandar Betul. sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Hmm. Jadi mereka tentu tidak mau direcoki seperti itu. Maka menurut saya koalisi Nasdem
eh, koalisi Demokrat, P3 dan PKS itu seperti halusinasi politik, Bung Hersu. Mhm. Naif itu terjadi menurut saya. Ya, Maka meskipun ada pilihan, ya peluangnya ada karena kemarin kan kalau kita simak tim anggota tim 8 Al Muzamil kan menyatakan ya mereka mereka merasa ini ada ganjalan lah gitu ya proses masuknya PKB itu gitu ya. Dan ya, kemudian menggantung dengan menyatakan ya ini tergantung dia tetap mendukung Anies tapi di satu sisi dia Majelis Suro dia tidak menyebut Caimin itu sudah sebagai wakilnya tapi harus dibicarakan dulu gitu. persis, ini secara teori mudah, Bung, untuk dilakukan, membentuk poros baru. Itu Yes, secara teori. Tapi dalam prakteknya akan sulit sekali. Dan oke. kita tahu bahwa eh, orang tidak akan, publik tidak akan melihat figur dari, di luar tiga figur ini, Mm-mm. yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto. Kalau kemudian ada poros lain, itu tipis kemungkinan dia akan bisa bersaing untuk pilpres. Ya, kita ingat kemudian bagaimana pada pemilu atau Pilpres 2004 ada pasangan Hamzahas dengan Agung Gumelar, Ya. hanya sekedar berlayar tapi peluang buat menang itu tipis. Itu juga yang terjadi kalau memang ada poros eh, PKS, P3 dan juga Demokrat. Menurut saya ini tipis sekali kemungkinannya, apalagi eh, dalam hasil muktamar atau rapat Majelis Suro kan sudah menentukan Anies Baswedan adalah capres dari PKS. Jadi menurut saya peluang untuk terjadinya koalisi tiga partai itu tipis sekali, Bung Hersu. Mm-mm. Tapi yang paling mungkin barangkali adalah kalau Golkar keluar dari porosnya Prabowo, itu sangat mungkin, Bung Hersu. Hmm. Hmm. Ya, dalam pengertian kalau Prabowo memaksakan Erick Thohir untuk Oh ya. menjadi pasangannya, Hmm. kemungkinan Golkar akan keluar. Begitu juga kalau kemudian Jokowi memaksakan Gibran menjadi wakilnya Prabowo, Golkar akan keluar. Kemungkinan last minute akan terjadi, Bung. Golkar akan keluar karena Golkar akan kemarin melalui kadernya juga sudah mengemukakan, sudah menawarkan dua calon, Bung Hersul. Ada Hmm. Erlangga, ada Ridwan Kamil. Hmm. Nah, ini justru Golkar ini sedang juga dirayu lagi oleh PDIP. Hmm. Karena kemudian setelah ini kan eh, poros Prabowo merasa bahwa eh, suara ceruk di Jawa Timur dicuri dalam tanda petik begitu ya oleh koalisi perubahan. PDIP juga merasa hilangnya Muhaimin ada hilangnya suara Nadatul Ulama di situ. Hmm. Maka kemungkinan bahwa akan ada pertarungan antara kubunya Prabowo dan kubunya Ganjar Pranowo untuk mencuri suara di Jawa Barat, dan kemungkinan itu adalah Ridwan Kamil. Jadi justru ada pertarungan antara koalisinya Prabowo dan Ganjar Pranowo, sehingga kehadiran Demokrat malah dianggap akan mengacaukan saja. Jadi Oke. bagi mereka kehadiran itu eh, bukan menjadi eh, tambahan yang seksi, tapi hanya sekedarnya. Karena yang dibutuhkan adalah posisi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, kita tahu suara Pulau Jawa itu sekitar 56%, kemudian di Pulau Sumatera sekitar 22%. Inilah yang akan diperebutkan. Dan suara Demokrat itu lemah di tiga provinsi itu, Bung Hersu, tiga Ya. provinsi Jawa. Begitu, Ya. Bung. Jadi secara apa kalkulasi politik gitu ya, Ya, peluangnya untuk membentuk poros baru bagi ini ya, bagi Demokrat ini berat ya, Bung ya, Egin ya. Terus yang kedua, saya kira ini kemudian kalau toh pertanyaan saya juga kan dia harus memilih salah satu calon presiden ya kalau yang Anda sebut tadi ya, tidak mau kena sanksi untuk tidak bisa ikut pemilu berikutnya gitu. Pertanyaannya kemudian kan selama ini selalu yang narasi disampaikan baik SBY maupun AHY mereka menarasikan perubahan dan mereka mengklaim bahwa perubahan itu sebenarnya gagasan dari atau nama itu dari mereka gitu. ya. Tapi kalau mereka kemudian
gabung dengan apa Prabowo atau Ganjar kan otomatis narasi itu juga terbatalkan begitu saja kan gitu. Ya, kita tahu Bung Hersu, Demokrat selalu menggunakan frasa perubahan dan perbaikan, Ya. bukan perubahan dan persatuan, Bung Hersu ya. Ini kan unik juga ya. Hmm. Nah, kalau kemudian bergabung dengan yang lebih banyak, artinya yang lebih banyak di koalisi pemerintahan, itu akan menjadi tanda tanya, apalagi hampir 9 tahun ini berada di kubu oposisi, maka kemudian orang juga akan menerjemahkan ini sih hanya karena punya mazhab itu tadi ya, mazhab AHY harus menjadi cawapres. Sebenarnya sama saja dengan PKB, mazhabnya adalah Muhaimin Iskandar harus menjadi cawapres. Tapi Hmm. memang PKB itu lincah, Bung Hersu, dibandingkan dengan kemudian AHY. Dan saya lihat juga ada kendala psikologis, Bung Hersu, ketika Ya. kemudian harus ada pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Ujung-ujungnya tidak langsung putus, harus juga melalui SBY lagi. Sehingga bayangkan, Surya Paloh harus berhadapan dengan AHY, itu kan seperti bumi dengan langit, jauh sekali Bung Ya, Hersu. ya, 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 Nah, ya. inilah psikologis-psikologis yang mestinya dipahami sejak awal. Seharusnya Demokrat tidak pasang posisi tinggi. Di politik memang ada target maksimum, medium, dan minimum. Ya. Sayangnya Demokrat pasang target yang maksimum. Nah, Hmm. kalau kemudian pasang target yang medium saja, ini sudah ketemu. Dan apakah kemudian Demokrat juga akan pasang maksimum dan medium di koalisi yang lain juga akan sulit. Penempatannya pasti dipaksa. Sudah targetmu minimum saja kan. Posisinya sekarang lebih rendah di situ. Dan Ya. hubungan-hubungan antara SBY dengan Megawati yang harus dijalin bagus, kemudian dengan Jokowi juga harus dijalin bagus, harusnya juga dengan Surya Paloh atau SP ini harus dijalin kembali karena kemudian ada luka-luka lama yang kemudian bisa saja dilemparkan oleh Nasdem kepada Demokrat. Kita ingat pada 2004 itu pada saat SBY menjadi presiden pertama, Hmm. kita tahu salah satu yang memfasilitasi, memberikan logistik luar biasa adalah Surya Paloh gitu Bung Ya, ya, Hersu. ya, ya, ya. Tapi kemudian Surya Paloh yang juga semua sudah beredar isu atau desas-desus bahwa Surya Paloh akan dijadikan sebagai ketua One Team Press di eranya Presiden SBY, Hmm. itu tidak terbukti. Ya. Dan Surya Paloh tidak mengatakan bahwa Dia SBY dia. pengkhianat, kan begitu juga. Dan kita tahu juga Hmm. kemudian uh, ketika Munas Golkar, Hmm. SBY itu jelas-jelas memberikan porsi dukungan yang kentara kepada Abu Rizal Bakri, Bung. Ya. Bukan kepada Surya Paloh. Apa kemudian ini juga tidak menyakitkan Surya Paloh Ya. sampai akhirnya memutuskan untuk keluar Golkar dan membuat Ormas Nasdem dan lanjut menjadi Partai Nasdem. Saya kira persoalan-persoalan ini juga akhirnya terbuka kepada publik sama dengan bagaimana ketika Demokrat pada tahun 2013 menyelenggarakan 2013 menyambut Pilpres 2014 membuat konvensi di mana pemenangnya adalah Dahlan Iskan dan runner up-nya adalah Anies Baswedan, Hmm. tapi kemudian mereka merasa kecewa karena tidak ditawarkan kepada koalisi-koalisi yang lain namanya. Hmm. Malah yang ditawarkan adalah Pramono Edi Wibowo. Jadi Hmm. mereka juga merasa bahwa, loh kok kami dipermainkan dalam konvensi ini. Hmm. Dan Dahlan Iskan serta Anies Baswedan kan tidak mengatakan bahwa Hmm. tidak menjelek-jelekan SBY sebagai seperti misalnya Andi Arief bilang Jenderal Kardus, tidak keluar kata-kata itu, bukan juga pengkhianat. Dan kita tahu akhirnya Dahlan Iskan menjadi menterinya Jokowi dan juga Anies Baswedan jadi juru bicaranya
Jokowi bahkan menjadi menteri. Jadi dinamika politik di Indonesia ini luar biasa kencang, maka kemudian suara-suara keras yang menyakitkan menurut saya tidak perlu lagi dikeluarkan. Ini mengherankan Demokrat yang disebut kesantunannya luar biasa dengan figur SBY, tapi ada orang-orang model Andi Arief dipelihara untuk menembakkan kata-kata yang pedas, dan itu apa ia kemudian tidak atas persetujuan SBY? Orang tidak melihat itu karena ada panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Begitu, Bung Hersu. Atau sebutnya ada perannya bad cop sama good cop gitu ya kalau di sini. Iya, iya, iya. Ya, jadi menurut saya kondisi Demokrat ini dilematis. Kalau jembatan dengan koalisi perubahan sudah dibakar, saya kira apa yang dikemukakan oleh Anies, oleh juga eh, Surya Paloh, kemudian juga oleh Sudirman Said, ini jalinan ini kan tetap dibuka. Bahkan PKS juga tetap menawarkan tempat yang paling baik bagi Demokrat ya tetap di sini gitu loh. Ya, ya. Artinya eh, targetnya bisa lebih bagus ketimbang kemudian masuk ke poros yang lain, maka akan dianggap eh, ini sebagai ini Anda terpaksa aja dukung kami gitu kan karena sudah terbuang. Jadi menurut saya posisi yang terbaik saat ini justru kembali ke koalisi perubahan. Entahlah kalau kemudian uh, harga dirinya harus direndahkan masuk ke koalisi porosnya Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ya, 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 oke. Politik tapi harusnya nggak mutar-mutrakan lah ya. Saya kira seperti walaupun kemarin AHY sudah menyatakan move on gitu, artinya dia udah memutuskan untuk tidak balik lah ke KPP. Tapi dengan gambaran Anda tadi situasinya sangat berat ya buat mereka, dan kalau Anda tadi menggunakan terminologi gelandangan politik, saya kira itu ya mungkin tidak akan terjadi, tapi dengan dalam artian ya sekedar tempat berteduh saja gitu. Kalau gelandangan ini kan homeless gitu ya, nggak punya rumah gitu ya, rumah koalisi. Iya, iya. Tapi Maka paling numpang aja paling gitu, numpang dia ya, di koalisi. banyak publik juga berharap, ini kan belum ada DCT, Bung ya, daftar Ya, calon tetap. ya. Maka bisa saja kemudian AHY masuk saja ke dalam caleg. Ini kan Oh, sebenarnya yang diharapkan orang dulu ketika kalah di hmm, Pilkada Jakarta, hmm, tapi kemudian tidak ikut pileg. hmm, Ini yang menjadi kartu mati AHY ketika berhadapan dengan koalisi manapun, karena hmm, tidak punya pengalaman apapun di hmm, pemerintahan maupun di legislatif gitu. hmm, Kalau misalnya waktu itu di 2019 dia menjadi anggota DPR, hmm. otomatis sebagai elitnya Partai Demokrat akan mendapatkan tempat menjadi wakil ketua MPR. Di Yes. sini bargainnya lebih tinggi, posisi tawarnya lebih tinggi. Dan sekarang kan tidak, Bung Hersu. Orang Hmm, akan melihat bahwa apa iya seorang jenderal harus hormat dengan AHY yang tidak punya jam terbang kenegaraan. Beda dengan Puan, sudah di parlemen, sudah di pemerintahan, sekarang kembali lagi menjadi ketua DPR, begitu juga yang dirancang Jokowi dengan anaknya sudah menjadi wali wali kota. kota. Dan Hmm, ini nilai plus anak-anak presiden begitu, Bung Hersu. Yang hmm. ini tidak langsung dibuat, tangga itu tidak dilalui oleh AHY, maka kemudian orang akan melihat bahwa ini sepertinya selalu memaksakan posisi AHY di tempat yang tinggi, termasuk di partai. Kita tahu di anggaran dasar anggaran rumah tangga juga tidak ada dulu yang disebut Kogasma, itu kan tiba-tiba Hmm. menjadi dibentuk lembaga itu menjadi tangga untuk menjadi ketua umum. Ini yang menurut saya seharusnya SBY juga menyadari bahwa dia bukan presiden lagi, kemudian juga day to day-nya dalam pertarungan politik kan juga sudah tidak memiliki kekuatan. Lebih banyak kemudian kita tahu SBY lebih senang melukis, lebih senang dengan seni-seninya. Hmm. Seni politiknya kurang diasah lagi, Bung Hesu. Jadi kemudian ini bisa menjadi blunder kalau Demokrat pasang target tinggi, dan ini akan menjadi bumerang bagi Demokrat, dan
potensi untuk menjadi gelandangan politik juga bisa terjadi kalau yang lain tidak akan mau menerima Demokrat. Begitu Bung Hersu. Ya, jadi sebenarnya opsi-opsi untuk AHY itu masih terbuka luas asal dia tidak pasang target maksimal tadi ya, Bung Ginting ya. Persis, persis. Paling enggak target ya medium lah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya orang juga berharap waktunya jadi menteri dulu. Toh SBY juga begitu. Dulu SBY bisa sakit hati kepada Wiranto yang tidak menempatkan dia sebagai kasat. Ini kan seharusnya udah jadi kasat, kemudian jadi Menteri Pertambangan dan Energi. Nangis Kecewa pada juga waktu itu dengan SBY ya, ketika Iya, kecewa juga dengan kecewa Gus ya. Dur. Tapi ada hikmahnya toh. Iya. Hikmahnya akhirnya jadi presiden. Ya mungkin ini juga bisa diambil hikmahnya oleh AHY. Barangkali dia masih panjang waktunya. Usianya sekitar 45. Masih ada 10 tahun lagi ke depan posisi untuk menjadi calon pemimpin nasional juga masih terbuka peluang. Jadi saya kira Demokrat saatnya juga introspeksi, tidak kemudian melemparkan peluru-peluru yang tajam ke lawan-lawan politiknya. Ini akan menjadi bumerang, begitu Bung Ya. Hers. Oke, tapi kalau kita menyimak kemarin pidatonya AHY, dia berperan sebagai good cop gitu ya, karena dia menyatakan dia move on dan mungkin terus mengucapkan selamat kepada pasangan Anies dan Caimin dan membuka peluang untuk kerjasama di masa depan. Itu bagus. Tapi yang harus dibicarakan itu sekarang ini sebenarnya ya, ini adalah momen yang penting buat AHY, karena kalau 5 tahun ini terlewatkan lagi, ya dia akan semakin tertunda-tunda terus dia jam terbangnya, dan bakal muncul figur-figur baru yang mungkin akan mengalahkan dia gitu. Ya, betul Bung Hersu. Ancaman kan sebenarnya orang juga udah tahu. Justru yang kita pikirkan ke depan adalah bagaimana skenario Jokowi untuk mempertahankan keluarganya dalam Yes. kekuasaan. Ini juga yang menjadi sorotan para analis politik bahwa Ya. Jokowi punya rencana-rencana ke depan. Misalnya Bung Hersu, kalaupun Prabowo menjadi presiden, itu di usia 73 sampai 78 tahun, usia harapan hidup ini orang Indonesia kan hanya sampai 73 tahun ini. Ya, ya. Jadi kemungkinan ini kan sama dengan bahkan lebih tua daripada Joe Biden. siapa Siapa? yang Pan. presiden Amerika yang dilantik paling tua itu juga dengan Biden kita tahu sekarang dengan istrinya aja suka lupa gitu Bu Hersu. Ini kan ini yang menjadi pertanyaan dan kemungkinan kalau menjadi presiden juga hanya 1 tahun dan kondisi fisiknya nggak kuat, maka siapapun yang menjadi wakilnya Prabowo dan ini kelihatan Jokowi akan memaksakan ini Yes. seperti menjadi incumbent kalau kemudian Gibran Ya, menjadi wakil presidennya, maka peluang Jokowi untuk kembali keluarganya berkuasa besar sekali. ya, Itu ya, yang ya. dipikirkan semua orang. Nah, kemudian mengapa Demokrat tidak kemudian berpikir yang lebih baik daripada kemudian memikirkan ini kan terhadap keluarga SBY akhirnya bukan memikirkan kepentingan yang lebih besar tapi memikirkan putra mahkotanya. Jadi kita juga lihat Bung Hersu bagaimana SBY dengan Megawati ini sudah bertolak belakang dalam pengertian laki-laki kalau semakin tua katanya rasanya seperti perempuan, tapi perempuan semakin tua seperti lelaki gitu. Kita bisa lihat tegarnya Mega dan melonya SBY kan begitu Bung Hersu. Nah, ini bisa nggak ketemu yang satu logika, yang satu perasaan. Jadi Yes. ketika politik sudah menggunakan perasaan lebih tinggi daripada logika, hasilnya Ya. bisa tidak sama-sama dikendaki semua pihak begitu Bung Oke. Hersu. Sedikit kita eksplorasi sedikit ya soal Ya. ini kemungkinan tadi Anda kan menyebut kemungkinan Gibran itu kemungkinan besar itu saya kira banyak faktor ya, secara kalkulatif politik yang sudah Anda sebutkan, juga secara kenyamanan hubungan personal, kemungkinan besar Gibran itu akan lebih dengan Pak Prabowo kan begitu ya. Ya, Dan betul. ya, dan Ibu Megawati ini kan berarti akan harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Saya kira ini kaitannya dengan AHY tadi, dari sisi kepentingan Ibu Megawati, kalau semakin banyak kandidat itu semakin bagus dong, supaya tidak dia head to head dengan Jokowi dalam hal ini Prabowo dan Gibran tadi gitu.
Oh iya, memang yang salah satu diupayakan pecahnya kelompok Islam ini, Bung Hersu. Oh Kelompok gitu ya. Ya ya. Ya, kelompok-kelompok Islam karena bisa dibilang di kubunya Anies Baswedan itu kan ada Muhammadiyah diwakili Partai Umat gitu, Mm, oh iya ada iya. NU diwakili PKB gitu kan, Mhm. ada PKS eh, kanan. ya, PKS gitu ya, Hmm. Ikhwanul Muslimin PKS begitu ya. Kemudian juga ada eh, nasional diwakili oleh Nasdem. Nah, Hmm. ini kan yang lain tidak punya. Hmm. Maka kemudian kalau ada kemudian poros Islam yang baru dalam pengertian P3 dengan PKS, ini kan akan memecah. Jadi sekaligus juga tentu mereka ingin kubunya Prabowo tidak kuat. Kalau bisa jangan sampai ada tiga Mhm. partai parlemen maksud saya. Ya. Jadi sama saya kira juga kalau dibujuk-bujuk PKS tentu tidak mau juga ditarik-tarik. Hmm. Dia tahu bahwa di seberang sana ada Partai Gelora yang kemudian Ya ya ya. saudaranya Hmm. yang berada di kubunya Prabowo tentu Ya. tidak ingin hal itu saling tahu posisi, tidak saling Hmm. menyakitkan. Kan berbeda dengan kondisi pecahnya partai-partai lain. Menurut saya ini juga dipikirkan bagaimana komposisi partai Islam tidak ada di porosnya Ganjar. Ini juga menurut saya menjadi kelemahan ketika kita ingat peristiwa uh, poros tengah, Bung Hersu, Ya ya, di poros mana tengah betul. Hmm. Mega dianggap PDIP menganggap dirinya jumawa karena meraih 33%, maka hitungan di atas kertas akan menang. Ternyata kemudian politik tidak mengatakan itu di atas kertas, bisa berubah. Nah, ini juga posisi jumawa sedang ada pada dirinya Prabowo, Bung Hersu tadinya. Mhm. Hmm. Muhaimin tidak akan keluar, Ya Muhaimin ya. tidak akan Ya keluar ya ya. PKB. Nah, jadi dalam politik itu tidak boleh Ya. jumawa. Jadi Ya. komposisi poros perubahan juga kalau ini jumawa, maka bisa pecah juga. Jadi Hmm. politik itu mesti istiqomah dalam pengertian konsisten dan terus berjuang, tidak kemudian harus kau yang lebih kecil dekati aku. Nggak begitu begitu. Ya, ya. Ini Artinya akan begini jadi ya, dalam ya kasus ini ya, dalam koalisi perubahan ini, kalau kemudian Nasdem, dalam hal ini Surya Paloh terlalu dominan, itu kan bisa membuat juga PKS tidak nyaman ya, karena kok katakan itu kan ada bagaimanapun sebagai partai dia punya harga diri juga. Duh, kok gua kayaknya nggak punya dikasih peran apa-apa nih gitu. Ya gua dapat kotel efek dari Anies, tapi ya jangan begitu dong mainnya. Kan bisa seperti itu kan teman-teman PKS berpikirnya. bisa. Kita tahu PKS itu ketika pecah itu orang mengartikan ini kubu keadilan gitu, kubu Hmm. sejahteranya menjadi gelora gitu. Ini Hmm. kan orang tahu bahwa yang pandai mencari dana logistik adalah figur seperti Anies Mata begitu Bung Harso ya dulu. Sehingga kemudian yang PKS yang sekarang kemungkinan butuh logistik kan, Ya, butuh ya. logistik. Dan Hmm. ini tidak ada orang sekaliber Anies Mata untuk bisa mencarikan dana deh. Karena Hmm. Anies Mata sudah di Gelora, ini Hmm. juga kebutuhan PKS. Dan kebutuhan PKS ini saya kira dibaca juga Hmm. oleh Sandiaga Uno. Ini Hmm. kan bohir, Bung Hersu Sodagar. Saya kira dia akan menawarkan logistik itu kepada PKS Ah, untuk coba masuk ke koalisinya. Tapi hmm. apakah kemudian Surya Paloh tidak membaca itu gitu? Nah, Kemudian PKS juga kalau kemudian pindah begitu aja akan dikatakan sama aja. ya, Jadi ini ya. partai transaksional, partai yang bicara uang doang kan gitu, Hmm. bukan kemudian Ya, bicara targetnya. Ini ya. kan sebenarnya targetnya ada kemenangan di dalam Pilpres 2024 di mana tidak ada incumbent lagi. Peluangnya besar bagi semuanya. Begitu Bung Ya, Hersu. ya. Dengan logika Anda tadi itu sebenarnya Ibu Megawati itu berkepentingan dong ya katakanlah mendorong P3 itu untuk keluar membentuk poros baru. Tapi dalam hal sekarang ini justru ya sebagai bagian dari strategi, bukan bagian dari konflik antara P3 dengan PDIP gitu Bung Ginting tadi yang memecah kelompok Islam tadi itu. Ya, P3 kan sebenarnya juga bisa menjadi duri dalam daging bagi partai-partai, Bung. Karena posisi ketua umumnya masih PLT, Bung Hersu. Oh Ini ya. bisa menjadi celah hukum bagi siapapun digugat
Hmm. digugat yang bersama P3 ini jadi masalah. Hmm. Heran menurut saya kok sampai sekarang tidak dilakukan muktamar luar biasa untuk Hmm. mengetok palu Hmm. Muhammad Mardiono menjadi ketua umum Hmm. yang definitif, bukannya PLT. Ini jadi masalah, maka Ya. kemudian seperti PDIP, ya silakan aja mau keluar. Hmm. Jangan-jangan karena saya dengan posisi sendiri juga bisa, dengan Hmm. Anda malah bisa jadi ganjalan hukum. Hmm. Jadi posisi P3 juga menurut saya tidak seksi lagi, Hmm. apalagi ini posisi di urutan buncit, dan Sandiaga Uno bukan masuk dalam posisi 4 besar untuk jadi pilpres. Siapa yang mau jadi capres dan cawapresnya kalau Hmm. koalisinya dengan Demokrat serta PKS? PKS juga akan pasang call tinggi bahwa kami lebih tinggi partainya, walaupun memang secara logistik nggak punya. Ribet menurut saya, Bung Hersu. Jadi kemungkinannya uh, halusinasi politik saja Yes. koalisi itu Oke. dibangun begitu, Bu. Ya, tapi bagi PDIP saya kira eh, posisi P3 itu ya kalau lu datang tidak menambah, tapi kalau pergi nggak berkurang begitu ya. Jadi artinya kalau kemudian lebih bermanfaat, ada poros baru yang bisa memecah suara Islam tadi yang Anda sebut, Iya, pasti iya. akan didorong oleh PDIP kan begitu ya. Persis, jadi memang dihitung manfaat mudaratnya. Sama Yes. dengan kehadiran Demokrat di poros-poros baru itu. Ya, Kalau manfaatnya nggak banyak, mendingan saya tendang aja kan. Itu kan lebih lebih banyak mudaratnya. Karena nanti mereka juga akan berpikir sama, Bung. yes. Nanti kami dituding juga sebagai pengkhianat kan gitu. Kami dituding lagi Jenderal Kardus dan lain-lain kan. Buat apa kalau kemudian berkoalisi seperti itu, masih ada ganjalan-ganjalan. Jadi Yes. menurut saya realistislah dalam membaca peta politik, di mana posisinya ada di urutan berapa, di Pulau Jawa besar atau tidak. Yes. Oke, kenapa kemudian PKB begitu seksi? Karena kita tahu bahwa kekalahan Prabowo dalam pemilu 2014 dan 2019 adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Yes. Tengah PDIP sulit ditandingi. Yang bisa nandingi PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya PKB. Ya. Nah, jadi kemudian posisi PKB ini adalah seksi. Itu kesalahan fatal Prabowo menurut saya, Ya. tidak kemudian menjadikan Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Mungkin Ya. masih terbujuk rayu Ya. dengan kemungkinan Erik masuk dan Gibran masuk, Bung Hersu. Ya, Jadi tapi kalau sakit. Gibran, kalau Hmm. Gibran saya kira bisa loh mengkompensasi itu karena bagaimanapun orang tidak lihat Gibran tapi lihat Pak Jokowinya kan. Iya, tapi tidak untuk NU-nya, Bung Hersu. Oh ya, ya. Samina, Samina Watonanya ini kan Lo Anda di nggak lihat dalam pertemuan tradisi. tadi malam ke PBNU yang datang ke istana dan kemudian pernyataan dari Menteri Agama Yakut yang menyatakan bahwa jangan memilih apa calon presiden yang punya track record memecah belah umat. Itu kan pasti targetnya itu adalah Anies kan dalam hal ini juga mendowngrade Caimin sekalian. Iya, tapi jangan lupa Bung Hersu, Hmm. Caimin ini kan sejak tahun 1999 sudah jadi elit, Hmm. sudah menjadi sekjen, Hmm. mendampingi almarhum Matori Abdul Jalil. Jadi Ya. 20 tahunan partai ini dipegang Muhaimin. Jadi nggak Hmm. mudah juga Muhaimin dikalahkan. Termasuk kemudian mengapa akhirnya Muhaimin yang bisa terpilih. Kita tahu Kofifah awalnya ditawarkan, Hmm. tapi ini kan seperti tersandera kasus bansos yang kemudian akhirnya kantornya digeledah, tidak berani. Hmm. Yeni Wahid itu tidak signifikan karena Hmm. tidak menguasai partai dan kalah terus dengan Muhaimin. Ya, Dan ya. kita tahu juga uh, uh, Sail Agil Sirat itu juga punya peluang besar untuk masuk di koalisi manapun, tapi dia tidak punya partai. Yang masuk akal adalah Muhaimin. Jadi Hmm. menurut saya walaupun ada upaya menggergaji NU yang kubunya Muhaimin, Hmm. menurut saya kalau hanya ada orang NU satu-satunya dalam pilpres, maka orang akan menyatu, Bung Hersu. Oke. Lain halnya kalau kemudian misalnya Ketua Umum PBNU dijadikan wakil presiden oleh kubunya Jokowi, kubunya Prabowo atau Ganjar Pranowo. Nah itu
memang ada sekat-sekat, ada prosentasenya. Kalau hitungan prosentase menurut saya Said Agil Siraj sudah cukup lama menjadi Ketua Umum PBNU, kemudian juga Muhaimin sudah cukup lama 20 tahun Hmm. menjadi elit PKB. Hitungannya adalah yang mendukung Muhaimin jauh lebih besar daripada Dan karena Said mendukung Agil Siraj siapapun. akan bersama dengan Muhaimin ya, jelas ya. Ya, kemarin kan sudah ada pernyataan dari Said Agil Siraj itu, pilih yang ada Muhaiminnya, kan itu. Coblos yang ada Muhaiminnya. Itu Hmm. kan langsung ketika kemudian Muhaimin dipilih, grassroots di bawah, dia menguasai pesantren, dan Ya, pesantren yang membiayai antara lain menurut saya Muhaimin. ya. Dananya dari mana? Posisi menteri, posisi ketua umum PKB. Saya kira posisi Muhaimin itu sangat seksi sekali, Bung Hersu. Oke. Baik, terima kasih Bung Ginting. Kita tunggu ya. Kelihatannya karena politik masih akan sangat dinamis gitu ya. Jadi Ya, siap nggak perlu kalau gampang kagetan, lebih baik pasang seatbelt dari sekarang gitu ya, karena mungkin akan oh ada iya. ya, akan ada turbulensi politik baru gitu ya. Nah, turbulensi politik, betul Bung Hersu. Yes. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute